history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Fadilatur Rahmat. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi PGSD. Saya dari kelas 3H. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Haji Isana El Kulko MPD. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 membuat interaksi antara guru dan siswa sangat terbatas. Hal ini dapat membuat siswa cenderung kurang aktif dalam belajar sehingga siswa kurang mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan belajar mengajar, terdapat beberapa komponen yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar, salah satunya adalah strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami materi pembelajarannya yang disampaikan oleh guru sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Strategi pembelajaran cocok dalam meningkatkan kreativitas siswa, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan strategi pembelajaran dengan metode program basic learning atau PBL. Nah, PBL itu adalah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk, dimulai dari merencanakan, membuat rancangan, menyelesaikan dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaannya. Seiring perkembangan zaman, sekarang untuk siswa itu diwajibkan untuk berpikir secara kreatif, kritis, dan secara sistematis. Sehingga program basic learning tersebut sangat dibutuhkan oleh siswa untuk zaman sekarang ini. PBL atau program basic learning merupakan pengembangan kurikulum dan sistematis pembelajaran dari secara ilmiah, strategi pembelajaran, pemecahan masalah, dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik. Karakteristik seperti apa? Nah, karakteristiknya itu pertama pengajuan pertanyaan, yang kedua fokus dan disiplin, ketiga penyelidikan, autentik, dan keempat menghasilkan produk dan kolaborasi yang kerjasama. Pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik dalam hidup. Mengapa? Karena dari setiap pengalaman kita belajar bahwa agar dapat lebih baik dan tidak jatuh ke lubang yang sama. Ungkapan-ungkapan inilah yang menjadi asumsi dasar dari problem based learning. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang metode pembelajaran berdasarkan kasus atau permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Biasanya disebut pula sebagai problem based learning. Seorang filsuf bersama Karl Popper percaya bahwa all life is a problem solving. Sehingga ketika kita menemukan problem solving atas permasalahan yang kita hadapi sehari-hari, proses belajar terjadi, pengetahuan diperoleh dari stimulus sensorik dan interaksi individu dengan lingkungannya. Setelah itu, pengetahuan tersimpan dan tersusun berdasarkan konteks yang relevan. Oleh karena itu, pembelajaran akan lebih efektif ketika disatukan dengan tugas pekerjaan yang sehari-harinya dihadapi oleh siswa, karena bersifat real dan kontekstual. Dengan adanya permasalahan yang perlu diselesaikan pula, pembelajaran menjadi lebih terarah dan siswa memiliki tujuan yang lebih jelas dalam belajar. Inilah yang membedakan problem based learning dengan traditional learning, di mana siswa memiliki peran yang lebih pasif dalam pembelajaran, yaitu sebagai mengingat informasi yang diberikan oleh pengajar dan mengaplikasikannya setelah kembali dengan pekerjaannya. Pada problem based learning, siswa diberikan studi kasus yang bersifat real dan otentik, sehingga siswa secara aktif mengidentifikasikan dan mencari informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan problem tersebut. Diterapkan pula bahwa collaborative learning di mana siswa dapat berinteraksi dan berdiskusi dan memecahkan masalah dengan bersama-sama dengan siswa lainnya. Fungsi trainer atau pengajar dalam problem based learning adalah untuk memastikan dinamika kelompok saat berdiskusi dan memberikan masukan atau feedback dalam proses pembelajaran tersebut dan memfasilitasi pembelajaran secara keseluruhan. Dibandingkan dengan tradisional, siswa menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan ide baru serta problem solving skill lebih terasah dengan metode problem based learning. Selain itu, materi yang dipelajari melalui metode problem based learning lebih cepat tersimpan dalam program memori tersebut.
Bagaimana sih cara terjadinya proses pembelajaran berupa problem basic learning yang terlaksanakan? Nah, apa aja langkah-langkahnya? Mari kita simak. Yang pertama, itu ada orientasi peserta didik terhadap masalah, lalu yang kedua itu ada mengorganisasikan peserta didik. Nah, yang ketiga itu penyelidikan individu, yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasilnya. Nah, ada lagi yang terakhir nih, satu langkah. Nah, yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan tersebut. Nah, strategi pembelajaran atau PPL bertujuan untuk mendorong siswa untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dilibatkan dengan pengetahuan yang telah atau yang dapat dipelajarinya. Nah, strategi pembelajaran PPL bertujuan mendorong siswa untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau yang akan dipelajarinya. Untuk strategi problem basic learning, mengajarkan siswa dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Siswa menjadi lebih berpikir secara kritis dan kreatif serta ketika menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Sekian video penjelasan dari saya mengenai strategi permasalahan pembelajaran problem basic learning. Semoga dapat menginspirasi para guru dalam membuat proses kegiatan belajar mengajar yang bermakna. Sekian penjelasan dari saya untuk mengenai problem basic learning. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata dalam penjelasan saya yang kurang berkenan di hati. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.